Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Pet Abang Doer. Selamat weekend ya dan selamat malam mingguan untuk kalian semua. Di video kali ini saya akan membahas mengenai persiapan sebelum kalian memelihara kura-kura. Jadi sebelum kalian memelihara kura-kura itu kalian harus menyiapkan beberapa hal. Di antaranya yaitu biaya. Kenapa yang pertama biaya? Karena pertama pun kalian membeli kura-kura harus memerlukan biaya. Belum lagi untuk perawatannya dan untuk biaya pakannya. Biaya tak terduga yaitu ketika kura-kura kalian sedang sakit. Pasti kalian memerlukan biaya untuk membeli obat ataupun membawanya ke dokter hewan, ya kan? Selain kalian memerlukan biaya untuk membeli kura-kura, kalian juga harus membeli obat untuk kura-kura ketika kura-kura kalian sedang sakit. Jadi biaya-biaya tak terduga itu pasti ada. Terus biaya selanjutnya yaitu makanan ketika kura-kura kalian masih baby. Kura-kura baby itu bagusnya kalian kasih makan cacing beku, cacing sutra ataupun udang. Jadi kalian memerlukan biaya lebih untuk memelihara kura-kura yang ukurannya lebih kecil supaya kura-kura kalian juga cepat besar dan sehat. Kura-kura juga mempunyai umur yang sangat panjang teman-teman, bahkan sampai puluhan tahun. Jadi jika kalian sekarang usianya 20 dan kura-kura kalian umurnya masih di bawah setahun, ketika usia kalian nyampe 40 atau 50, kura-kura kalian insya Allah masih ada. Karena ini kura-kura umurnya tahan lama, tahan banting. Yang penting kura-kuranya dirawat dengan baik, dan jika misalkan sehat itu bisa menemani kalian sampai kalian tua. Maka dari itu ketika kalian akan memelihara kura-kura, sebaiknya pikirkan juga dengan kolam ketika kura-kura kalian sudah besar. Jadi misalkan kura-kuranya ini sudah besar, kalau kecil kayak gini kan bisa pakai ember ataupun bisa pakai baskom, ya kan. Tapi kalau sudah ukuran size indukan atau 4 tahun ke atas, itu kalian harus menyiapkan kura-kuranya supaya bisa berkembang biak. Dan jangan sekali-kali kalian melepaskan kura-kura, apalagi kura-kura itu kura-kura Brazil. Karena kura-kura Brazil ini invasif ya. Jadi bisa merusak populasi atau bisa merusak alam yang ada di Indonesia ini, karena ini bukan asli dari Indonesia ya. Cuma peredarannya memang banyak banget di Indonesia. Karena untuk produksinya, untuk memelihara dan untuk peternak kura-kura ini sangat gampang ya. Jadi populasinya gampang membludak. Dan kenapa kura-kura ini juga harganya paling murah di antara kura-kura yang lain. Tapi biarpun paling murah, ini bagus ya kalau misalkan dipiara. Ini saya piara indoor. Ini motifnya bagus, lumayan lah, lumayan bagus. Ini kura-kura Brazil. Dan ini kura-kura dada merah. Ini kura-kura dada merah ya. Cuma warna merahnya enggak terlalu, karena lama saya enggak kasih udang. Udang juga bisa menambah ini plastronnya dada merah ini semakin merah merona. Terus yang kedua yang harus kalian siapkan yaitu waktu ya. Kenapa saya kasih waktu di posisi kedua? Karena ini sangat penting ya untuk kalian yang ingin memelihara kura-kura jenis apapun. Kalian harus punya waktu khusus saat merawat kura-kura. Komitmen itu harus ya ketika kalian ingin memelihara kura-kura apapun ataupun hewan yang lainnya. Karena ketika kalian memelihara itu nyawa binatang apapun itu, mau itu berang-berang, hamster atau kura-kura atau yang lain sebagainya, itu ada di tangan kalian. Jadi nyawa si hewan peliharaan kalian itu ada di tangan kalian. Dalam sehari juga kalian bisa memerlukan waktu sekitar beberapa menit ataupun bisa berjam-jam untuk mengurus kura-kura kalau kura-kura kalian banyak. Kalau saya ini per hari ya bisa setengah jam lah untuk mengurus kura-kura. Selain ngasih makan, ngasih obat kalau misalkan mereka sakit, karantina, ganti air,
dan lain-lain. Intinya sekitaran setengah jam lah untuk saya setiap harinya ya untuk memelihara kura-kura. Tapi tergantung banyak kura-kura kalian. Semakin banyak kura-kura kalian, semakin banyak juga waktu yang dihabiskan untuk mengurus kura-kura tersebut. Dan selain memberi makan dan ganti air, kalian juga minimal punya waktu setengah jam ya di pagi hari untuk menjemur. Diusahakan itu menjemur kalian wajib setiap hari ya, kalau bisa setiap hari sih. Tapi kalau misalkan kalian tidak ada waktu untuk untuk menjemur setiap hari, kalian juga bisa menjemurnya 2 minggu sekali. Ingat 2 minggu sekali ya. Kurang dari itu yang ditakutkan kura-kura gampang terkena penyakit. Kalau sudah sakit, apapun sakitnya pasti tidak mau makan. Dan kalau kura-kura tidak mau makan, ya apalagi kalau tidak mati, ya kan? Kalau tidak makan, jangan pun kura-kura, manusia pun atau hewan yang lain pun kalau misalkan tidak makan, itu akan bisa mengakibatkan kematian. Kecuali mereka kayak semacam ular gitu kan, dia makan itu, sekali makan itu dia bisa berpuasa sampai berbulan-bulan, berminggu-minggu atau sampai berbulan-bulan ya. Mereka tidak makan ketika sudah makan hewan lain atau mereka sudah makan. Terus untuk menjemur kura-kura juga kan harus ganti air tuh. Habis menjemur usahakan ganti air. Kalian hindari sentuhan secara langsung kayak gini ya, untuk ukuran baby. Tapi untuk ukuran segini mah sudah aman banget ya. Untuk ukuran baby yang sekitar segini, ini sekitaran dua kotak ini, itu kalian usahakan jangan memegang langsung seperti ini. Yang ditakutkan itu kura-kuranya stres dan ujung-ujungnya tidak mau makan, terus mati lagi kura-kuranya deh. Itu mengapa kura-kura kalian juga gampang mati. Untuk menghindari sentuhan secara langsung, kalian bisa begini kan, dihadang ini kura-kuranya pakai media jaring atau apa, atau kalian bisa juga serok, pakai serokan ikan itu, serok pindah ke tempat yang lain dulu, ganti airnya. Atau misalkan sini sudah siapin air, kalian pindahkan ke situ. Yang penting hindari kontak langsung ya, apalagi dibuat untuk mainan. Itu biasanya kura-kura gampang sakit, stres, dan akhirnya mati kalau misalkan ukuran kecil segini kalian buat mainan. Jadi untuk memelihara yang ukuran size kecil itu memang sangat ribet ya untuk kalian yang tidak terbiasa. Tapi untuk kalian yang terbiasa itu ya gampang-gampang aja sih ya kan. Namanya apapun kalau tidak terbiasa itu pasti susah. Ini kura-kura saya. Terus yang ketiga yaitu asal usul kura-kura. Jadi misalkan ini saya piara dari kecil ya, asal usulnya saya dapatkan dari mana ini ya? Oh, dari teman saya. Saya beli ukuran baby juga. Harganya dulu cuma 35.000 ya ini. Ini ukurannya waktu itu masih sekitaran 2 kotak ini. Masih kecil banget dulu. Kalian pastikan asal usulnya jelas ya. Jadi ini saya dapatkan dari teman saya, dia ternak kura-kura di sini. Cuma nggak tahu ya untuk sekarang masih beternak apa enggak. Terus usahakan kalian jangan mau kalau misalkan kura-kura itu hasil tangkapan alam. Nih, misalkan ini hasil tangkapan alam nih. Misalkan ya, hasil tangkapan alam. Terus ini kura-kura yang sudah kalian rawat lama. Jadi jika kalian langsung menggabungkan kura-kura tangkapan alam ini misalkan tangkapan alam, langsung kalian gabungkan seperti ini, yang ditakutkan si ininya juga yang sehatnya bisa terkena penyakit ataupun terkena bakteri dari yang ini, ya kan? Walaupun memang hidupnya di alam aslinya itu memang bagus, cuma yang namanya bakteri dan penyakit itu pasti ada ya di kura-kura yang cangkapan alam ya. Kalau bisa kalian hindari sebisa mungkin untuk membeli kura-kura yang tangkapan alam, karena ya percuma lah kalau kalian beli sakit ujung-ujungnya mati ya kan. Selain membuang biaya, kalian juga membuang waktu.
lebih baik kalau kalian ingin membeli, beli dengan asal usul yang jelas. Jadi, ya kan, hasil misal kalian beli sama teman kalian yang sudah memelihara dari kecil itu enggak apa-apa. Yang jelas kalian jangan sebisa mungkin ya, jangan membeli hasil tangkapan alam. Ini tempatnya cuma tempat sementara ya. Ini size-nya hampir sama. Karena kura-kura Brazil itu rakus, jadi size-nya gampang besar ya, semakin cepat besar lah. Kalau ini waktu kecil ini jarang banget mau makan ya. Tapi sekarang alhamdulillah sudah size-nya segini, makannya tambah laju, tambah sehat juga. Dan tambah mantul. Oke, untuk kalian yang ingin dibuatkan video tentang apapun, yang penting masih menyangkut otter, hamster, dan kura-kura, insya Allah akan saya buatkan. Dan kalian juga bisa komentar di bawah ya, yang mau dibuatkan video yang tadi. Yang penting masih menyangkut 3 hewan itu, insya Allah saya akan buatkan. Dan untuk kalian yang suka dengan video saya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.